Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim wa fatah wa nabiyyin. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhami malaikatil muqarrabin, amin ya rabbal alamin. Suara saya jelas? Jelas Ustaz. Jelas Ustadz. Jadi kita akan murojaah bab-bab tertentu di mansubat ya. Mansubat. Ini mansubat, isim-isim yang dinasabkan. Isim-isim yang dinasabkan ada beberapa model, ada 14 kurang lebih. Jadi di sini hanya disebutkan beberapa, tidak kita lihat ada berapa. Maf'ul bi, kemudian maf'ul fi atau dhorof, kemudian maf'ul ma'ah, kemudian maf'ul min ajli, maf'ul mutlak, khobar kana dan akhwatnya, isim inna dan akhwatnya, hal, tamyiz, istithna, dan tawabi. 11, ada 11. Gitu. Ya, maf'ul bi sudah kita pelajari, insyaallah mudah kalau maf'ul bi. Sekarang kita mempelajari maf'ul bi sama dzaraf, itu mudah insyaallah. Sekarang kita masuk ke maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak atau menggunakan masdar. Jadi maf'ul mutlak itu adalah sebenarnya maf'ul mutlak itu adalah masdar gitu. Isimnya itu bukan sembarang isim, dia harus masdar yang dihadirkan ya, yang fungsinya itu untuk lebih menekankan ya, lebih menekankan. Juga untuk menjelaskan bilangan pekerjaannya ataupun menjelaskan kondisi pekerjaannya. Nah, karena bentuknya masdar, masdar itu dalam sorof ya, kajiannya kajian sorof. Jadi bahan dasarnya adalah masdar gitu. Jadi maf'ul mutlak itu bahan dasarnya itu enggak sembarang isim. Isimnya itu harus dalam bentuk masdar. Ya. Nah, kita akan membahas masdarnya. Untuk fi'il yang huruf asalnya 3, masdarnya itu tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi, akan tetapi pada umumnya bentuknya itu fa'lan. Fa'lan. Sedangkan fi'il yang lebih dari 3 huruf, ya, masdarnya itu kiasi, bisa diprediksikan, bisa dipastikan. Kalau fi'ilnya ini, masdarnya ini gitu. Yang lebih dari 3 huruf ya. Kalau fi'il ini, masdar ini. Kalau yang 3 huruf itu nggak bisa dipastikan. Cuma biasanya fa'lan bentuk masdarnya. Contoh ini yang sulasi mujarrad atau huruf asli 3. Nasara fi'il madhi, yansuru fi'il mudhari, nasran itu masdarnya fa'lan gitu. Jadi biasanya polanya fa'lan. Nasran fi'il amarnya unsur ya. Nasara telah menolong, yansuru sedang atau akan menolong,
Nasron pertolongan. Unsur tolonglah. Kira-kira seperti itu. Doroba telah memukul. Yadribu sedang atau akan memukul. Dorban pukulan. Idrib pukullah gitu. Fataha mengetahui. Yaftahu sedang atau akan mengetahui. Afwan. Fataha telah membuka. Yaftahu sedang atau akan membuka. Fathan bukaan. Iftah bukalah. Gitu. Terus berikutnya alima mengetahui, telah mengetahui. Ya'lamu sedang atau akan mengetahui. Masdarnya ilman pengetahuan. Fil amarnya i'lam ketahuilah. Nah di sini ilman, ya ilman. Fi'lan bukan fa'lan tapi fi'lan. Kalau ini kan fa'lan, nasron itu fa'lan. Dorban juga fa'lan. Fathan juga fa'lan polanya. Kalau ini fi'lan, ilman. Hasuna telah baik. Yahsunu sedang atau akan baik. Husnan kebaikan. Uhsun berbuat baiklah. Nah, husnan fu'lan. Ya, polanya bukan fa'lan tapi fu'lan. Hasiba telah menyangka. Yahsabu sedang atau akan menyangka. Husbanan sangkaan. Ihsib sangkalah. Ini fu'lanan. Jadi kesimpulannya untuk fi'il yang huruf aslinya 3, ya nasoro, doroba, fataha, alima, hasuna, yaitu masdarnya kadang-kadang ada yang masdarnya fa'lan, kadang-kadang ada yang di luar dari kata fa'lan. Bagaimana ingin mengetahui masdar? Kita bisa lihat di kamus. Bisa lihat di Al-Ma'ani misalnya. Kita lihat ya. Misalnya nasoro. Nasoro fi'il. Nasoro yansuru nasron. Ini. Nasron wa nusrotan. Ini masdar. Nasoro fi'il. Nasoro yansuru nasron nusrotan. Fahuwa nasirun. Wahia nasiratun. Ini sim filenya juga ada. Itu seperti itu. Contoh lagi tadi doroba. Ya, seperti itu kira-kira ya bisa kita cari di Al-Ma'ani. Loadingnya agak lama. Kita lanjutkan lagi. Ya, silahkan kalau ada yang ada keperluan tidak apa-apa. Ya. Insyaallah nanti ada rekamannya. Nah, lanjutkan. Jadi fi'il yang huruf aslinya 3, ya masdarnya itu
bisa fa'lan ataupun selain itu. Gitu. Jadi masdarnya tidak bisa dipastikan, tapi kebanyakan fa'lan. Nah, sedangkan yang lebih dari 3 dia bisa diperkirakan. Misalnya kalau af'ala ini sulasi mazid huruf 3 asli dan ada tambahan. Af'ala yuf'ilu nanti masdar if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan. If'af'il. Contoh akroma yukrimu masdarnya apa? Ikroman. Ikrom. Ikroman. Memuliakan. Akrim. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Fa'il. Fil amarnya fa'il. Farraha yufarrihu masdarnya Tafrihan. 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 fa'ala yufa'ilu fi'alan. Qatala yuqatilu Hitalan. Kitalan. in fa'ala yanfa'ilu infi'alan. In kasara yankasiru Inkisaron. Inkisaran. itu. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ijtama'a yajtami'u Ijtima'an. tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Takassara yatakassaru Takassuron. Takasuran. Takasuron. takassuran. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Taba'ada yataba'adu Tabaudan. if'alla yaf'allu if'ilalan. Ihmarra yahmarru Ihmiron. Ihmiroron. Ihmiroron. istaf'ala yastaf'alu istif'alan. Istakhraja yastakhriju Istikhrojan. if'ala yaf'alu if'ialan. Ihdau daba yahdau dibu Ihdidaban. Bidaban. if'ala yaf'alu if'iwalan. If'awwala yaf'awilu if'iwalan. I'lawata ya'lawitu I'liwaton. I'liwaton. i'liwatan. If'ala yaf'alu if'ilalan. Ihmarra yahmaru Ihmiroron. Sekarang rubai huruf asli 4, mujarrad tidak ada tambahan. Fa'lala yufa'lilu, fa'lalatan atau fi'lalan. Dahroja yudahriju, Dakhrojatan. Dahrojan. Dahrojatan. Dahrojatan atau dahrojan. Dahroja. Dihrojan. Hirojan. sekarang rubai mazid huruf asli 4 ada tambahan. Tafa'alala yatafa'alalu tafa'lulan. Tadahroja tadahroju. Tadahrujan. Dahrojan. If'anlala yaf'anlu if'inlalan. Ihron jama ihron jimu. Ihrinjaman. 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 If'alalla yaf'alillu if'illalan. Iksya'arra yaksya'irru. Iqsyi'roran. Iqsiroran. Nah, gitu pola-pola masdar. Nah, masdar yang disebutkan dari awal itu adalah bahan dasar untuk membuat Maf'ul mutlak. Gitu. Di sini ada maf'ul mutlak, fungsinya pertama untuk lebih menguatkan, lebih menguatkan gitu.
Seperti jalasa Aliun julusan. Ali duduk dengan sebenar-benarnya. Ya. Jadi di situ ada fiilnya dan ada masdarnya. Fiilnya jalasa, ya. Julusan itu masdarnya ada di satu kalimat sempurna itu. Jadi si jalasa dan si julusannya itu ada gitu dalam kalimat sempurna itu. Nah, itu namanya maf'ul mutlak kalau seperti itu modelnya. Ya, Ali duduk dengan sebenarnya. Yang kedua menjelaskan bentuk pekerjaannya. Qama Muhammadun qiyamal jaish. Muhammad berdiri seperti berdirinya tentara. Jadi biasanya dikasih mudhof ilaih ataupun dikasih naat sifat. Seperti berdirinya tentara. Nah, qiyam itu masdar dari qama. Jadi si fiilnya ada di sini. Gitu. Seperti itu. Yang ketiga menjelaskan bilangan, menjelaskan berapa kali gitu melakukan. Doroba Zaidun al-khosyaba dorbataini, Zaid mukul kayu dorbataini 2 kali pukulan. Nah, ini masdar juga. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada Ustaz. Ya, gimana? Kalau masdar ini bisa mufrad musanna jamak Ustaz. Kalau merujuk ke makna dia mufrad saja. Tapi kalau sudah merujuk ke misalnya diperlukan untuk ada 1, ada 2, ada banyak, itu dia bisa ada jamaknya. Gitu. Jadi pada umumnya mufrad saja. Syukran Ustaz. Ya. Nah, terus boleh menggunakan masdar yang semakna dengan fiilnya. Jalasa Aliyun qu'udan. Ali duduk dengan sebenarnya. Qu'udan itu asalnya itu dari qa'ada. Qa'ada itu sinonim dengan jalasa. Gitu. Jadi yang diambil bukan masdar jalasanya, tapi masdar qa'adanya. Qu'udan. Boleh seperti itu. Ustaz, boleh tanya? Iya, mangga. Kalau untuk kata ininya, untuk kata bantunya apa Ustaz? Kata bantunya maksudnya bagaimana? Masdar kalau apa? Maf'ul itu kan ada bagaimana, kenapa. Kalau ini apa? Oh, di sini tidak ada kata bantunya kalau masdar. Oh, kalau masdar nggak ada? Nggak ada. Oh iya. Syukran Ustaz. Afwan. Ustadz yang nomor 2 mau tanya Ustadz menjelaskan bentuk pekerjaan. Koma Muhammadun Qiyamal Jaisi. Yang sebagai maf'ul mutlaknya itu mengikuti koma atau jadi qiyamah aja atau Qiyamal Jaisi. Qiyamah aja. Jaisnya mudhof ilaih. Oh iya, Ustaz. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ustadz mau nanya, Ya. yang nomor terakhir tuh doroba Zaidun al-khosyaba dorbataini. Berarti kalau kita mengi'rabnya al-khosyaba itu menjadi maf'ul bih, ya Ustadz ya? Iya. Baru dorbataini menjadi maf'ul mutlak gitu. Iya, betul. Oh, jadi dua bergandengan dua maf'ul itu ya? Iya, betul. Oh ya, makasih. Ya. Ada lagi tambahan? Nah, di sini i'rabnya misalnya qama Muhammadun qiyamil jaish, qiyamatnya dia maf'ul mutlak, mansub atau nasab, tanda nasabnya itu fathah. Gitu. Terus dia mudhaf, jaisnya mudhaf ilaih. Gitu. Seperti itu.
Nah, sekarang berikan maf'ul mutlak yang cocok. Sonnafa menulis, al-alimu orang alim itu, titik-titik yang banyak, kathiran. Kita kasih Tasnifan. tasnifan. Tasnifan kathira. Darabar rajulu aduwahu, lelaki itu memukul musuhnya, titik-titik kawiyan. Dorban kawiyan. Kawiyan, dengan pukulan yang kuat. Kuat. Yadribu tiflul baba, anak itu memukul pintu, titik-titik syadidan. Dorban. Ya, dorban syadidan, dengan pukulan yang kuat. Yang sadidan itu menjadi apa Ustadz? Sifat ya? Apa sih? Kalau kita mengirapnya sadidan itu jadi apa Ustadz? Jadi sifat. Sifat ya? Jadi sifat. Gitu. Ijtahada talibu. Siswa bersungguh-sungguh ya. Belajar itu bersungguh-sungguh. Ijtihadan dengan sebenar-benarnya. Najah untuk sukses dalam ujian. Najah untuk kesuksesan fil imtihan, di dalam ujian. Jalasal mut'abu, duduk orang yang kelelahan itu, titik-titik orang sakit. Julusal maridi. Julusal marid, seperti duduknya orang sakit. Akramar rajulu, lelaki itu memuliakan dhaifahu, tamunya, titik-titik aziman. Ikraman. Aziman. Qara al-qari'u al-Qur'ana Qira'atan. Qira'atan Ustaz ya? Qira'atan atau qira'an? Qira'atan ya? Qira'atan. Jadi ijtihada di sini dalam kalimat sempurna ini sudah ada fiilnya. Ijtihadan ini ada fiilnya ijtihada. Julusa ada fiilnya jalasa. Ikroman ada fiilnya akroma. Qira'atan ada fiilnya qara'an. Ini semuanya itu dalam satu kalimat sempurna itu masdarnya dan fiilnya itu ada di situ gitu. Untuk mengetahui bahwa itu maf'ul mutlaq seperti itu. Gitu. Termasuk yang sinonim tadi Ustaz ya? Termasuk yang sinonim tadi juga sama. Nah, terus ke bawahnya mudah lah ya, ini sudah pernah dibahas. Misalnya tentukan kalimah yang jadi maf'ul mutlaq pada ayat berikut. Kita sama-sama. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, takliman itu masdar dari kallama. Dan Allah berfirman kepada Nabi Musa dengan sebenarnya. Tafsilan. Nomor 2, wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Tafsila itu masdar dari fassalna. Fassalna tafsila. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Wa zulzilu, dan mereka digoncangkan, zilzalan dengan goncangan syadidan dan yang dahsyat. Berarti ini menjelaskan kondisinya. Syadidannya na'at dari zilzalan. Nomor 4. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yakun takbiron. Wa kabbirhu takbiron. Wa kabbirhu takbira. Kabbirhu, dan bertakbirlah kamu takbiro dengan sebenar-benarnya. Ini diantaranya. Nomor 5.
Dolalan. Ala yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru Dolalan. liman yasha. Dolla, Dolalan Dolalan. ba'idah. Dolalan. dari kata dolla fiilnya. Dolla La yadillu. masdarnya dolalan. Dolalan. Tersesat dengan kesesatan yang jauh. Nomor 6. Wasallimu tasliman. Sallimu taslim. Sallimu fiilnya. Fiil amar. Sallimu. Tasliman masdar. Kemudian masdarnya taslim. Nomor 7. Fajama'nahum jam'an. Jama'nahum jam'an. Jam'an. Jam'an itu masdar dari fiil apa? Jama'ah. Dari jama'na ini. Nomor 8. Qaulan. Syadidan. Qaulan sadidan. Perkataan yang baik. Kulu fiilnya. Kulu fiil amar. Qaulan masdar. Sadidan tu na'at. 9. Sobron. Sobron masdar dari isbir. Terus 10. Zilzalaha. Zalaha dari zulzila zilzalaha. Ada zulzila di sini. 11. Dolalan. Jadi di sini kita bisa melihat ciri khas maf'ul mutlak itu si fiilnya ada di situ. Fiilnya ada di situ. Bisa dekat seperti ini sebelahan, bisa jauh gitu seperti mana yang jauh itu. Ada yang jauh, agak jauh. Bisa dekat, bisa agak jauh. Kalau kalama itu jauh, Ustaz. Seperti kalam. Musa taklima. Seperti kalam Allah Musa taklima. Gimana? Ada pertanyaan untuk satu bab ini? Alhamdulillah ngerti. Paham ya untuk Ya. master insyaallah. Kita bisa memberikan fiil yang cocok ini. Gampang lah ya, ini gampang. Al-muhandisu. Biarkan saja ini gampang. Terus maf'ul li ajli, satu lagi maf'ul li ajli. Kalau tadi maf'ul mutlak ciri khasnya itu pertama dia itu masdar. Yang kedua dengan fiilnya itu ada dalam satu kalimat sempurna. Kita harus mengetahui seperti ini kan. Zulzila fiilnya dengan zilzal masdarnya itu ada di situ. Berarti itu maf'ul mutlak namanya. Terus fungsinya untuk takkid, untuk lebih menekankan. Kalau maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, masdar juga sama, tapi nggak ada fiilnya di situ. Bukan dari fiil yang ada di kalimat sempurna, bukan. Fungsinya untuk menjelaskan alasan. Di maf'ul li ajli itu menjelaskan alasan. Menjelaskan pertanyaan kenapa. Gitu. Contoh, yukafi'u al-ustadu, ustaz memberikan penghargaan tulaban kepada para pelajar, tasjian karena, nah, itunya teh, di kata bantu dalam bahasa Indonesia itu karena, gitu. Tasjian karena memotivasi lahum kepada mereka. Tasjian itu fiilnya apa? Syaja'ah ya. Syajja'a. Pakai tasdid Ustaz ya. Syaja'ah ya. Syajja'a. Nggak ada di sini kan si fiilnya? Nggak ada. Ya, nggak ada. Nah, tetapi dia itu dihadirkan karena memang bukan maf'ul mutlak gitu, makanya fiilnya nggak ada di sini. Dia dihadirkan untuk menjawab pertanyaan kenapa kok si ustadz melakukan yukafi'u gitu. Alasannya tasjian, untuk memotivasi. Gitu. Contoh lagi,
Daraba Zaidun ibnahu ta'diban lahu. Ya. Ta'diban itu dari apa fiilnya? Addiba yu'addibu ya. Addaba Addaba. Oh. yu'addibu. Addaba yu'addibu. Nah, dari addaba yu'addibu ini lahir masdar ta'diban. Enggak ada di sini fiilnya. Di fiil ta'diban itu enggak, addaba itu enggak ada di sini. Itu bukan masdar. Nah, tapi ta'diban itu untuk menjelaskan kenapa Zaidun ini doroba, memukul gitu. Ta'diban sebagai melatih adab kepada anaknya. Ya, dipukul kakinya pelan-pelan gitu. Kayak misalnya anak 10 tahun kalau tidak mau sholat kan dipukul kakinya. Pukul kakinya itu tidak boleh melukai, tidak boleh menimbulkan bekas, terus sebagai pilihan terakhir, terus sekiranya dipukul tidak kabur gitu. Jadi maka boleh dipukul dengan syarat-syarat itu. Jadi sebenarnya nggak sembarangan mukul. Tapi kalau zaman angkatan, mungkin angkatan 80-an ya, angkatan saya lah. Mungkin orang tua zaman dulu kan gitu. Lebih keras gitu. Yuhibbul muslimu salihina rabbatan fihim, karena cinta kepada mereka. Nah, kalau ini satu akar yuhibbu itu dengan rabbatan fihim itu sama. Gitu. Ini maf'ul mutlak, kalau ini kita masukkan maf'ul mutlak. Raghbatan tuh maf'ul mutlak Ustaz ya? Ya, karena dari yuhibbu. Sinonim dari yuhibbu. Sinonim dengan yuhibbu. Kalau ini yasjudul mu'minu syukran, karena bersyukur kepada Allah. Ini baru maf'ul min ajli. Nah, syukran itu fiilnya apa? Syakaro. Syakaro. Syukran. Nah, seperti itu. Kalau untuk maf'ul min ajli baca harus hafal juga Ustaz ya. Harus hafal, misalkan barangkali itu ada sinonim dari kata tersebut gitu Ustaz ya. Betul. Ini harus teliti. Contoh di Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata, karena takut. Nah, karena takut imlakin miskin. Jadi khasyata ini adalah maf'ul min ajli. Min ajli. Pokoknya ininya karena kata bantu dalam bahasa Indonesia. Karena takut. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Ibtigha ya, karena mencari ridhonya Allah. Kenapa mereka menginfakkan hartanya? Karena gitu. Mencari ridho Allah. Seperti man shoma Ramadan imanan. Ya, imanan. Karena iman. Karena iman, wahtisaban, karena ikhlas. Imanan itu maf'ul min ajli. Itu mendapatkan ampunan. Nah, itu maf'ul min ajli. Karena dia menjelaskan alasan saum. Kenapa saum? Imanan, karena ini. Imanan itu masdar dari amanah. Gitu. Gimana? Bisa dipahami dua pelajaran ini? Insya Allah. Cuma kalau nggak tahu sinonimnya Ustadz. Oh iya, sinonim ini yang dikira maf'ul mutlak semuanya, bukan? Ya, maf'ul li ajli. Ternyata ada maf'ul mutlak. Itu bisa lihat di kamus nanti. Kalau kita ragu-ragu ini masuk kategori maf'ul min ajli atau maf'ul mutlak, lihat di kamus nanti. Gitu. Bertanya, ya, boleh. Assalamualaikum. Tadi kan dari contoh-contoh soal di atas itu kan secara zahir itu kan ada fiil Ustaz ya. Soal yang di atas tadi contoh
Tapi nggak dianggap nggak ada fiil, Ustaz. Itu gimana yang maf'ul min ajli, Ustaz? Yang nggak ada fiil, yang sebelah mana? Ini kan tadi Ustaz mengatakan bahwa memang dalam maf'ul min ajli ini kan tidak ada fiil, tapi secara zahir, secara kalimat itu ada, tentu fiil mudhari tadi yang awal. Enggak, jadi si kata tasji'an, kata ta'diban, ini kan bentuknya masdar. Masdar dari tasji'an itu dari syaja'a. Dari syaja'a. Nah, kata syaja'anya itu sendiri tidak ada dalam kalimat ini gitu. Jadi kata syaja'anya itu nggak ada di dalam kalimat ini tuh nggak ada gitu. Oh iya. Jadi masdar itu kan asalnya dari fiil, ada fiilnya gitu. Si fiilnya syaja'a. Nah nggak ada di sini. Itu disebut maf'ul min ajlih itu seperti itu. Beda dengan maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak itu fiil dan masdarnya itu ada di situ. Nah seperti fasbir sobron jamila. Sobron itu ada satu akar dengan isbir ini. Fiilnya ada di sini. Gitu. Oh iya. Itu seperti itu. Itu untuk membedakan maf'ul mutlak dengan maf'ul min ajli. Oh, jadi yang tidak ada itu kata saja'anya tadi ya? Yang ada itu masdar dari saja'anya. Fi'il dari saja'anya itu nggak ada gitu. Nah, paham nih. Nah, ini yukafi'u ini ada fi'ilnya. Yukafi'u itu. Nah, yukafi'u itu memberi penghargaan. Nah, tasjian itu menjelaskan alasan kenapa Ustadz itu memberi penghargaan. Karena tasjian memotivasi. Jadi, masdar yang dihadirkan untuk menjelaskan alasan suatu pekerjaan itu namanya maf'ul min ajli. Itu seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini, insya Allah. Saya akan lanjutkan di minggu depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran ya Ustaz. Jazakumullah khair. Silakan.